Salam sejahtera bagi saudaraku orang-orang percaya dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai 28, di mana pada teks itu berbicara tentang seorang kaya yang mencoba datang kepada Tuhan dan memamerkan segala kebaikan, perbuatan-perbuatan baiknya untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan mengatakan bahwa pergilah dan jualah semua hartamu dan berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkannya, maka rupanya itu menjadi sebuah persoalan rohani dalam kehidupan orang yang kaya ini. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak menggantungkan keselamatan kita kepada apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, tapi biarlah kita percaya dan mensandarkan keselamatan kita pada keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itulah sebabnya berdasarkan Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-28, saya ingin berbicara tentang suatu tema yang kecil atau sebuah tema yang sangat sederhana, yaitu orang yang baik membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Begini saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang selalu menganggap dirinya baik selalu terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang menurutnya baik di dalam pemikirannya. Bahkan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang pasti mengukur kebaikannya sebagai satu-satunya sarana untuk mendapatkan apa yang terbaik menurutnya yang dia dapatkan daripada Tuhan. Alhasilnya, orang-orang yang menganggap dirinya baik inilah selalu terjebak dengan apa yang mereka inginkan untuk didapatkan dalam kehidupannya. Mereka selalu berusaha untuk memamerkan kecakapan hidup mereka, kelebihan hidup mereka, kekayaan mereka, apa yang menjadi lebih daripada dia dibanding daripada apa yang dimiliki oleh orang lain. Tindakan lain dari orang yang demikian, ia selalu pasti datang kepada orang-orang tertentu. Dalam hal ini orang-orang yang bagi dia telah memiliki hal yang lebih daripadanya, dan dia datang dengan satu motivasi, meraih orang yang lebih daripada dia untuk mendapatkan sesuatu yang menurut dia masih kurang di dalam hidupnya. Itulah yang terjadi di dalam cerita firman Tuhan ini, bahwa orang kaya ini dia berpikir bahwa dia belum memiliki apa yang ia miliki dalam hidupnya, yaitu keselamatan, sehingga ia mencoba memamerkan apa yang ia sudah lakukan dari beberapa hukum Taurat. Dia berkata bahwa dia tidak mencuri, dia berkata bahwa dia tidak membunuh, dia berkata bahwa dia tidak bersaksi dusta. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dengan sebuah kebenaran yang menurut Yesus, hal ini masih perlu diperbaiki dalam kehidupan orang yang kaya ini, yaitu pergilah dan jualah segala harta milikmu dan berikanlah kepada orang yang membutuhkannya. Maka orang kaya ini yang menganggap dirinya baik mundur dan meninggalkan Yesus, karena ia tahu bahwa dia punya segala sesuatu yang menurutnya itu baik dan tidak bisa ia lepaskan untuk keadaan orang lain atau kebutuhan orang lain. Sahabatku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita demikian, bukan? Kita hanya datang kepada Tuhan Yesus dengan kita mencoba merayu Tuhan dengan beberapa doa-doa kita kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita mencoba untuk Tuhan menjawab beberapa rentetan pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin itu sakit kita, mungkin itu pergumulan untuk masa depan hidup kita, mungkin itu pergumulan tentang keuangan kita yang belum maksimal dalam kebutuhan hidup kita sehari-hari, atau mungkin tentang masalah pendidikan kita, masalah pelayanan kita yang belum seperti yang dimiliki oleh orang lain. Sahabatku, apakah Anda masih merasa dirimu baik dan Anda menganggap membandingkan kebaikanmu dengan kebaikan orang lain? Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Sebab Allah yang kita sembah, yaitu
yang selalu memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Apakah Anda masih merasa dirimu baik dengan berbagai daftar kebaikan yang Anda miliki? Namun di sisi yang lain, Anda sendiri belum hidup menurut standar kebaikannya Tuhan, menurut standar kekudusannya Allah. Itulah sebabnya biarlah dalam kesempatan ini kita belajar untuk bagaimana kita menata kehidupan rohani kita. Kita memperbaiki konsep hidup kita. Kita memperbaiki kerohanian kita, supaya kita tidak terjebak dengan kita hanya datang kepada Tuhan dan kita hanya memohon beberapa rentetan doa yang belum dijawab oleh Tuhan, sedangkan kehidupan rohani kita belum benar-benar berkenan di hadapan Allah. Itulah sebabnya saya berharap melalui kebenaran ini kita belajar daripada orang kaya ini, bahwa kita tidak datang kepada Tuhan dengan memamerkan keadaan-keadaan baiknya kita, tetapi biarlah kita datang kepada Tuhan dengan kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini, dan kita membangun sebuah konsep kekristenan yang baik dalam hidup ini, bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita, bukan harta kita, bukan kemampuan hidup kita, bukan kelebihan kita, sebab kita adalah manusia yang berdosa. Kita membutuhkan kasih karunia di hadapan Allah. Pada akhir daripada khotbah ini atau renungan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dan biarlah ini menjadi perenungan dalam hidup kita. Patutkah kita selamat meski kita sendiri hanya sekedar baik menurut pemikiran kita? Apakah kita dapat selamat dengan kebaikan kita, dengan perbuatan baik kita? Bukankah keselamatan itu adalah semata-mata anugerah kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita tatkala kita masih berdosa? Renungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah firman Allah ini menolong kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan Yesus.